Bab 54. Terpaksa jadi istri pengganti. Dengan menggunakan kapal pesiar pribadi, Andra membawa Luna untuk berlayar. Saat di rumah tadi, sembari menunggu Luna mandi, Andra datang menemui papanya dan meminta papanya untuk menemui Tuan Darwis. Kali ini dia tidak ingin mengecewakan istrinya lagi. Andra tahu tujuan kedatangan Tuan Darwis ke gedung Rainbow Group pasti untuk membahas tentang Clara. Namun, Andra enggan menanggapi hal yang menurutnya tidak begitu penting. Daripada dia harus menghabiskan waktunya untuk mengajari Clara, lebih baik dia membawa istrinya untuk pergi berbulan madu. Semilir angin berhembus menyentuh kulit. Air yang tadinya nampak tenang langsung terbelah saat kapal yang dinaiki Luna dan Andra lewat. Panasnya sinar matahari yang berada tepat di atas kepala tidak membuat Luna beranjak dari tempatnya berdiri sekarang. Wanita itu sedang berdiri di atas kapal sambil menikmati pemandangan di depannya. Andra melingkarkan tangannya di pesa tunggang sang istri, memeluknya dari arah belakang. Setelah hari ini, semuanya pasti akan kembali seperti semula. Ucap Luna, wajahnya tiba-tiba murung lagi. Siapa bilang, kita akan menginap dan tidak akan pulang beberapa hari. Luna nampak tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia memutar tubuhnya dan menatap wajah suaminya. Benarkah? Tanya Luna yang dijawab anggukan oleh Andra. Tangan Andra menyentuh dagu Luna dan mengangkat sedikit wajah istrinya itu ke atas. Didekatkannya wajahnya hingga hidung mereka saling bersentuhan. Deruh nafas mereka saling bersahutan. Bersiaplah, setelah ini akan ada banyak kejutan untuk kamu. Ucap Andra kemudian memberikan sebuah ciuman di bibir Luna. Tuan Antonio masuk ke dalam ruangan kerja putranya bersama dengan Felicia yang berjalan di belakangnya. Nampak Tuan Darwis bersama dengan putrinya bergegas bangun saat melihat kedatangannya. Tuan Darwis, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Ujar Tuan Antonio menyalami Tuan Darwis dan Clara. Tidak masalah, kedatanganku kemari sebenarnya untuk bertemu dengan putramu, Ravandra. Di mana dia? Tuan Darwis nampak mencari-cari keberadaan Andra karena dia tidak melihat Andra datang bersama dengan papanya ke ruangan itu. Putraku sedang pergi berlibur dengan istrinya. Dia sudah menjelaskan padaku jika Anda memintanya untuk mengajari Clara belajar tentang bisnis. Dan, aku sudah menyiapkan seseorang untuk membantu putrimu ini. Ujar Tuan Antonio menjelaskan. Maksudmu? Tuan Darwis nampak bingung dengan penjelasan Tuan Antonio. Tuan Antonio menoleh ke arah Felicia. Felicia, tolong ajak Clara bersamamu dan ajari dia beberapa hal yang berhubungan dengan dunia bisnis. Clara melangkahkan kakinya maju 2 langkah. Wanita itu nampak kesal mendengar ucapan Tuan Antonio. Clara gak mau diajarin sama dia, Pi. Clara maunya Andra yang ngajarin Clara. Clara menatap sinis pada Felicia. Dia melipatkan kedua tangannya di dada. Tuan Antonio nampak tersenyum. Clara, tidak peduli siapa yang mengajari kamu, jika otak kamu memang jenius, pasti kamu akan cepat belajar. Felicia ini sudah berpengalaman, kamu tidak perlu meragukan kemampuannya. Dia pasti bisa mengajari kamu dengan baik, tinggal bagaimana kamunya saja. Tapi, apa tidak sebaiknya kita menunggu putramu saja sampai dia pulang? Putriku ini hanya ingin diajari oleh putramu, Ravandra. Ujar Tuan Darwis.
Tuan Antonio menghela nafas panjang. Jika begitu aku minta maaf, Tuan Darwis. Jika Anda tetap bersikeras meminta Andra untuk mengajari Clara, aku tidak bisa mengiyakan. Biar nanti putraku yang memutuskan, mau atau tidaknya. Tuan Darwis nampak manggut-manggut. Ya, aku mengerti. Jika begitu aku dan putriku pamit dulu. Aku akan menunggu sampai putramu kembali dari liburannya. Tuan Darwis mengajak Clara untuk meninggalkan ruangan itu. Dia menduga jika Andra sepertinya mencoba untuk menghindarinya. Namun dia akan tetap berusaha untuk mendekatkan Andra dengan Clara, bagaimanapun caranya. Sementara Clara nampak kesal karena lagi-lagi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Andra dan bisa berduaan dengan pria itu. Setelah ini mungkin dia akan pergi menemuinya teman prianya untuk menghilangkan rasa kesalnya. Menjelang sore, kapal yang mereka naiki segera berlabuh. Nampak seseorang sudah menunggu mereka begitu mereka turun dari atas kapal. Dia adalah Pak Bayu, salah satu pekerja di keluarga Harrison yang bertugas untuk menjaga dan merawat rumah milik keluarga Harrison yang ada di daerah itu. Mari Tuan, Nona, silahkan masuk. Pak Bayu membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Pak Bayu segera melajukan mobilnya menuju kediaman keluarga Harrison yang lain. Luna yang sudah merasa lelah pun menyenderkan kepalanya di pundak Andra dan mulai terlelap. 1 jam perjalanan, mobil yang mereka naiki sudah sampai di rumah mewah yang terletak di dekat perkebunan dan persawahan. Letak rumah itu juga dekat dengan pegunungan, hingga mereka bisa menikmati pemandangan alam di pagi dan siang hari. Tidak ingin membangunkan Luna, Andra memilih membopong tubuh istrinya itu dan membawanya ke dalam kamar. Dibaringkannya tubuh istrinya itu di atas ranjang. Kemudian Andra melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 6 petang. Dia bergegas turun ke lantai bawah dan meninggalkan Luna sendirian di dalam kamar. Andra berdiri di depan rumah dan mengobrol dengan Pak Bayu. Kedua pria itu nampak sedang membicarakan suatu hal yang sangat serius. Pak Bayu, apa Bapak sudah melakukan seperti apa yang aku perintahkan? Tanya Andra. Sudah Tuan Muda. Semuanya sudah dipersiapkan sesuai instruksi dari Tuan Muda. Jawab Pak Bayu. Baiklah, jika begitu Bapak boleh pergi sekarang. Beberapa hari ke depan Bapak bisa tinggal di hotel dulu. Aku sudah menyiapkannya semuanya. Pak Bayu mengangguk. Baik, Tuan Muda. Setelah Pak Bayu pergi meninggalkan rumah itu dengan mobil, Andra kembali masuk ke dalam rumah untuk melihat istrinya. Andra kembali membuka pintu kamar, namun dia sudah tidak melihat istrinya berada di atas ranjang. Sepertinya Luna sedang membersihkan diri di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar itu. Andra mendudukkan dirinya di atas sofa, sembari menunggu Luna yang sedang mandi. Dia mengusap layar ponselnya untuk mengecek beberapa panggilan dan pesan masuk yang dia abaikan sejak pagi. Duh. Terdengar suara ponsel Luna berdering di atas nakas samping ranjang. Beberapa kali Andra mengabaikannya namun suara ponsel itu terus saja mengusiknya. Andra bergegas bangun dan melangkahkan kakinya menuju ke arah ranjang untuk melihat siapa yang sedang menghubungi istrinya. Bab 55. Andra meraih ponsel Luna yang tergeletak di atas nakas. Dia melihat ada panggilan masuk dari Marvel. Sudah sejak lama Luna mengganti nama kontak pria tampan menjadi Kak Marvel. Lebih tepatnya sejak Luna mengetahui jika Marvel dan Andra adalah teman akrab. Ada apa kamu menghubungi Luna?
Tanya Andra saat teleponnya sudah tersambung. Nada suaranya terdengar seperti tidak suka ada pria lain yang menghubungi istrinya, sekalipun itu adalah Marvel. Mim, salah sendiri, Andra, aku teleponin kamu dari siang gak diangkat-angkat, jadi aku telepon Luna aja. Jawab Marvel seolah tidak berdosa jika yang dia telepon adalah istri orang. Katakan ada apa? Aku tidak ada waktu untuk mengurusimu. Marvel tidak langsung menjawab, dia nampak terdiam sejenak. Begini, Andra. Sebenarnya aku mau minta nomor telepon Felicia. Aku ada sedikit urusan dengannya. Ujar Marvel beralasan, sebenarnya dia ingin kembali meminta maaf pada wanita itu tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Takutnya Felicia akan melaporkan dirinya atas tindakan pelecehan. Nanti akan aku kirimkan. Andra ingin mematikan sambungan teleponnya, namun suara Marvel kembali terdengar. Tunggu, Andra. Ada apa lagi? Ngomong-ngomong, Luna sedang apa sekarang? Andra menarik nafas berat, bukan urusan kamu. Andra segera mematikan sambungan teleponnya. Dia juga memblokir kontak Marvel dari ponsel Luna sebelum menaruh kembali ponsel milik istrinya itu di atas nakas. Kemudian Andra mengirimkan kontak Felicia pada Marvel melalui ponselnya. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, nampak Luna keluar dari dalam kamar mandi dengan memakai linger berwarna merah marun, yang cukup menerawang hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Andra begitu terpesona melihat penampilan istrinya yang tidak seperti biasanya. Dia tersenyum malu dan memalingkan wajahnya ke samping sambil menutupi bibirnya dengan punggung tangannya. Wajah Luna masih tertunduk menatap penampilan dirinya, bahkan dia belum menyadari kehadiran suaminya di dalam kamar itu. Saat terbangun tadi dia membuka lemari untuk mencari baju ganti, karena saat di rumah dia tidak sempat membenahi pakaiannya ke dalam koper. Luna tidak tahu jika Andra akan mengajaknya untuk menginap. Namun, di dalam lemari tidak ada pakaian yang cocok untuk dirinya. Di sana hanya ada linger siksi yang digantung berjejer dengan warna dan model yang berbeda. Mungkinkah Andra yang sengaja menyiapkan baju-baju soksi itu untuk dirinya? Luna mengangkat wajahnya, dia terkesiap kaget melihat Andra yang sedang berdiri di samping ranjang sambil menatapnya. Wajah pria itu nampak tersenyum malu. Kak, kapan kamu? Luna tidak melanjutkan kata-katanya, dia segera memutar badannya dan berlari masuk kembali ke dalam kamar mandi. Dengan cepat, Andra berlari ke arah kamar mandi dan menahan pintu kamar mandi sebelum Luna sempat menutup pintu itu dengan rapat. Kenapa masuk lagi? Ayo keluarlah. Andra masih menahan pintu kamar mandi dan dia bisa melihat rambut panjang istrinya yang terurai. Tidak mau. Aku malu, tadi kamu menertawakan aku. Ujar Luna. Aku tidak tertawa, aku hanya tersenyum. Andra berkata dengan sangat lembut supaya Luna mau membuka pintu dan keluar. Tetap saja, kamu pasti sedang menertawakan penampilanku. Andra mendekatkan wajahnya ke pintu, aku tidak menertawakan penampilan kamu. Justru aku sangat menyukainya. Kemudian Andra kembali berkata, banyak pakaian di dalam lemari, kenapa kamu memilih memakai pakaian itu? Sebelumnya, Andra sudah menyuruh Pak Bayu memborong semua pakaian di butik dan menyuruhnya untuk mengisi lemari dengan pakaian-pakaian untuk Luna. Aku tidak melihat pakaian yang pantas. Lemari itu hanya isi dengan pakaian-pakaian seperti ini semua.
Ujar Luna yang memang sudah membuka isi lemari itu sebelum masuk ke dalam kamar mandi tadi. Andra mengernyitkan keningnya, dia segera meninggalkan pintu kamar mandi dan membuka pakaian lemari. Di dalam lemari memang penuh dengan lingerie semua. Sudah bisa ditebak siapa yang melakukan semua ini jika bukan mamanya, yaitu Nyonya Devina. Andra kembali mendekati pintu kamar mandi. Keluarlah, aku tidak akan menertawakan kamu. Tapi aku malu, Kak. Kenapa harus malu? Aku sudah melihat semuanya, jadi kamu tidak perlu malu padaku. Suasana nampak hening, Andra melangkahkan kakinya mundur 2 langkah saat melihat pintu kamar mandi mulai terbuka secara perlahan. Dengan ragu-ragu Luna melangkahkan kakinya keluar, wajahnya masih menunduk, dia tidak berani menatap wajah Andra. Luna merasa sangat malu sekali dengan penampilannya sekarang. Andra tersenyum dan berjalan mendekat, tangan kekarnya langsung meraih Luna hingga mereka saling menempel. Kamu terlihat sangat seksi, bisik Andra di telinga Luna, hingga wajah wanita itu semakin merona merah. Kedua tangan Andra meraih P** gang Luna. Mengangkat T* buhnya, hingga kedua kaki Luna melingkar di P* gangnya. Kedua mata mereka pun akhirnya saling bertemu. Kamu hanya boleh berpenampilan seperti ini di depanku saja, ucap Andra sambil melangkahkan kakinya ke arah ranjang. Kemudian Andra menurunkan Luna, membaringkannya dan menatap keindahan istrinya dengan penuh kagum. Jangan menatapku seperti itu, Kak. Aku malu. Luna menggigit bibir bawahnya, jantungnya berdebar tidak karuan. Dia ingin menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, namun tangannya segera ditahan oleh Andra. Jangan ditutup, aku suka melihat wajahmu yang seperti sekarang. Keduanya saling terdiam dan saling menatap. Apa tidak sebaiknya kamu matikan dulu lampunya, Kak? Pinta Luna karena lampu kamar itu masih nampak terang. Dia tahu jika Andra pasti ingin meminta jatahnya malam ini. Biarkan saja, malam ini aku ingin melihat semuanya dengan jelas. Tetapi, perjalanan kedua Nirwana dimulai, sampai pada akhirnya perjalanan itu selesai. Andra membenamkan wajahnya di leher Luna. Nafasnya masih tersengal-sengal. Sedetik kemudian dia mengangkat wajahnya dan menatap wajah istrinya yang masih berada di hadapannya. Apa kamu lapar? Tanya Andra. Sedikit. Kalau begitu aku akan menyiapkan makan malam untuk kita. Luna menggeleng pelan. Aku merasa sangat lelah dan ingin tidur dulu sebentar. Baiklah. Andra menarik selimut untuk menutupi mereka. Kak, apa kamu tahu besok hari apa? Tanya Luna saat berada di dalam dekapan suaminya. Besok hari Rabu, memangnya kenapa? Luna tidak menjawab, dia semakin membenamkan wajahnya di dada Andra. Tidak apa-apa. Luna menutup kedua matanya dan tidak ingin bertanya lagi. Sejujurnya dia merasa sedikit kecewa dengan jawaban Andra barusan. Tuan Darwis baru saja keluar dari gedung kantornya. Dia berjalan ke arah Levi yang sudah membukakan pintu mobil untuknya. Om, panggil seorang wanita dengan suara keras sebelum Tuan Darwis sempat naik ke dalam mobil. Tuan Darwis menoleh ke arah wanita yang sedang berjalan ke arahnya. Dia melebarkan senyum di wajahnya untuk menyambut kehadiran wanita itu di sana. Hei, sayang. Kamu. Tuan Darwis tidak melanjutkan kata-katanya saat wanita itu menamparkan wajahnya dengan keras. Plak.